Hehehe, sobat-sobatku, ternyata banyak juga yang belum mengikuti cerita keren dari Donghua satu ini. Terpaksa deh, Bang bahas dari season 1. Tapi pembahasan kali ini diambil inti-intinya saja, biar langsung bisa mengejar ke season terbaru. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Diceritakan ada sebuah dunia yang di dalamnya disebut sebagai benua Doki. Di dalam benua tersebut ada 10 tingkatan Doki, di antaranya Dose, Dozi, Dadosi, Doling, Dowang, Dohuang, Dosun, Doseng, Dodi. Di dalam dunia ini, yang terkuatlah yang berkuasa. Cerita berlanjut pada sebuah klan yang bernama Klan Xiao, dan mereka hidup di sebuah kota bernama Kota Wutan. Di dalam klan itu, ada seorang pemuda yang bernama Xiaoyan. Dia adalah putra ketiga dari pimpinan klan Xiao ini. Semenjak kecil, bakatnya sangat luar biasa, bahkan dinobatkan sebagai seorang jenius dari klan ini karena kekuatannya melonjak dengan cepat jika dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya. Namun entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja dalam waktu 3 tahun terakhir, kekuatan Xiaoyan tidak berkembang dan malah merosot. Akhirnya, dia pun jadi bahan ejekan dari rekan-rekannya. Hal itu membuat Xiaoyan merasa sangat frustasi. Untungnya selalu ada ayah yang menyemangati dirinya, serta ada seorang gadis cantik yang bernama Xiao Sun-er yang selalu mendukung dan juga melindungi Xiaoyan. Sun-er ini termasuk gadis yang cukup kuat di dalam klan Xiao, dan identitas aslinya adalah sesuatu yang cukup misterius. Sejak kecil Xiaoyan ini sudah dijodohkan dengan seorang gadis yang bernama Nalan Yanran, dan dia berasal dari keluarga Nalan. Bahkan hal itu sudah tertulis jelas di dalam kontrak perjodohan. Namun entah apa yang terjadi malam itu, Nalan Yanran bersama dengan orang-orangnya datang dan meminta pada ayah Xiaoyan untuk memutuskan kontrak perjodohan secara sepihak. Ternyata alasan Nalan Yanran melakukan hal ini adalah karena dia tidak suka dengan Xiaoyan yang dianggap terlalu lemah. Kekuatannya tidak pernah meningkat dan bahkan malah menurun. Hal ini membuat Nalan Yanran tidak bisa menerima fakta soal calon suaminya, karena dia saat ini merupakan murid jenius dari sekte Mystic Cloud atau sekte Yunlan, dan dia dinobatkan sebagai calon pimpinan sekte berikutnya. Permintaan tentang pembatalan kontrak perjodohan ini jelas merupakan sesuatu yang akan menjatuhkan harga diri dari klan Xiao, dan hal itu juga merupakan sebuah penghinaan bagi pimpinan klan Xiao ini sendiri. Mendengar adanya keributan di aula besar, Xiaoyan pun segera muncul, dan dia sangat tidak terima dengan perbuatan dari Nalan Yanran, yang pada akhirnya Xiaoyan pun membuat keputusan bahwa dialah yang akan membatalkan perjodohan ini. Tidak hanya itu saja, Xiaoyan pun juga memutuskan hubungan dengan keluarga Nalan. Mulai hari ini, klan Xiao dan juga keluarga Nalan tidak ada hubungan apapun. Pernyataan itu membuat Nalan Yanran menjadi sangat marah, karena memutuskan hubungan antar klan adalah masalah besar. Namun Xiaoyan sudah membuat keputusan dan dia tidak ingin menarik keputusan ini. Hal itu membuat Nalan Yanran menantang Xiaoyan. Jika 3 tahun lagi Xiaoyan bisa mengalahkan Nalan Yanran dalam pertarungan 1 lawan 1 di sekte Mystic Cloud, maka Nalan Yanran akan setuju untuk pemutusan hubungan antar klan ini, dan dia juga bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Xiaoyan, bahkan jika harus menjadi budaknya sekalipun. Xiaoyan pun menyetujui permintaan dari Nalan Yanran ini. Xiaoyan saat ini merasa cukup putus asa atas keputusan yang telah dia ambil. Di satu sisi, dia tidak mau klan Xiao dan juga ayahnya dipermalukan. Namun di sisi lain, Xiaoyan juga kebingungan dengan cara apa dia harus melawan Nalan Yanran. Sedangkan kekuatannya tidak pernah naik level, malah selalu turun setiap tahunnya. Bahkan hanya untuk melawan orang-orang nakal dari klannya sendiri saja, Xiaoyan merasa tidak mampu, dan dia harus selalu bergantung pada pertolongan dari Xiao Sun-er. Kondisi yang Xiaoyan hadapi saat ini membuatnya tidak kuat. Dia kemudian pergi ke makam ibunya yang ada di tengah hutan sambil menangis. Xiaoyan kemudian mengadu tentang masalah yang dia hadapi, karena dirinya saat ini benar-benar membutuhkan sebuah keajaiban. Tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan sebuah suara yang telah keluar dari dalam cincin yang dia pakai. Tidak lama setelah itu,
keluarlah sosok roh dari dalam cincin itu. Dan ini adalah pertemuan pertama Xiaoyan dengan roh yang bernama Yaolao, yang kelak akan menjadi guru dari Xiaoyan. Yaolao yang selama ini bersembunyi di dalam cincin yang telah dipakai oleh Xiaoyan jelas mengetahui masalah apa saja yang sedang dihadapi bocah itu. Dia pun berjanji akan membantu meningkatkan kekuatan Xiaoyan supaya 3 tahun lagi mampu melawan Nalan Yanran. Xiaoyan yang merasa cukup ragu dengan Yaolao tidak langsung percaya dengan ucapan dari roh yang bisanya hanya bersembunyi itu, karena bagi Xiaoyan, sekte Yunlan atau Mystic Lord adalah sebuah sekte yang sangat kuat. Mereka memiliki para ahli obat tingkat 5 yang bisa membuat pil untuk meningkatkan level kekuatan. Yaolao kemudian meyakinkan Xiaoyan bahwa kemampuannya dalam hal obat-obatan jauh lebih tinggi daripada tingkat 5. Jika Xiaoyan mau menjadi murid dari Yaolao, maka dia akan diberikan pil obat sebanyak yang dia mau. Xiaoyan masih tidak percaya dengan Yaolao yang telah dianggapnya sebagai pembual. Tiba-tiba saja Yaolao mengucapkan terima kasih banyak karena Xiaoyan telah menjaganya selama 3 tahun ini. Xiaoyan yang cukup cerdas pada akhirnya menyadari kenapa Doqi di dalam tubuhnya terus menurun. Ternyata itu semua akibat diserap oleh roh dari Yaolao yang bersembunyi di dalam cincin itu. Xiaoyan sangat marah, namun semuanya sudah terjadi. Dia pun tidak bisa berbuat apapun kali ini. Melihat keputusasaan dari seorang Xiaoyan, Yaolao kemudian berjanji akan membantu meningkatkan kekuatan Xiaoyan hanya dalam waktu kurang 1 tahun. Syaratnya, Xiaoyan harus mau menjadi murid dari Yaolao. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan pun setuju dengan hal itu. Dan selanjutnya, Yaolao pun memberikan resep tanaman obat yang harus dikumpulkan oleh Xiaoyan supaya dibuatkan pil peningkat kekuatan. Xiaoyan pun cukup terkejut karena harga dari resep ini sangatlah mahal. Dan Xiaoyan tidak punya uang untuk membeli resep obat itu. Pagi harinya Xiaoyan bertemu dengan Xiao Sun-er. Dengan malu-malu, Xiaoyan mengatakan supaya silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100. Karena Xiaoyan sedang butuh banyak uang untuk membeli bahan obat dari Yaolao. Sun-er tanpa ragu-ragu memberikan kartu emasnya, namun Xiaoyan menolak dan dia tidak berani menerima kartu spesial itu. Pada akhirnya, Sun-er sendirilah yang mengantarkan Xiaoyan pergi ke pasar untuk membeli bahan obat yang dia butuhkan. Dan sebenarnya, kondisi pasar saat ini cukup kacau. Hal ini adalah karena perebutan lahan antara klan Xiao dengan kelompok Jia Libi. Orang-orang dari Jia Libi yang mengetahui Xiaoyan berada di pasar ini, lalu membeli bahan obat yang mahal demi bisa meningkatkan kekuatan. Hal itu membuat kelompok dari Jia Libi merasa tidak terima. Mereka pun melakukan pengejaran dan akan menangkap Xiaoyan. Namun mereka tidak mampu melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya datanglah putra dari Jia Libi yang bernama Jia Liao. Orang itu berhasil melakukan penyerangan pada Xiaoyan. Dan lagi-lagi Xiaoyan ditolong oleh Xiao Sun-er. Jia Libi yang mendengar Xiaoyan memiliki ahli obat yang bisa membantunya meningkatkan kekuatan merasa tidak senang. Karena dia khawatir jika kekuatan Xiaoyan bisa pulih, maka bocah itu akan menjadi ancaman yang cukup besar bagi kelompok Jia Libi. Malam harinya Yaolao mulai meracik bahan yang telah dikumpulkan oleh Xiaoyan. Setelah jadi, Xiaoyan pun menelannya dan dia kali ini mencoba melatih Doqi di dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan malah muntah darah dan langsung tidak sadarkan diri. Hal itu membuat Yaolao cukup panik. Kemudian mencoba menyembuhkan Xiaoyan dengan menyalurkan sedikit energinya. Xiaoyan pun langsung membaik dan Doqinya saat ini telah naik menjadi bintang 4. Tubuh Xiaoyan terlihat sangat bugar. Dia pun makan dengan lahap setelah semalaman hampir mati gara-gara berlatih mengendalikan Doqi. Saat makan ini, Yaolao tidak sengaja mempraktikkan teknik Xizang dan hal itu membuat Xiaoyan sangat tertarik untuk mempelajarinya. Yaolao mengatakan teknik Xizang ini bisa digunakan untuk mengangkat beban seberat 1 ton dengan Doqi, dan kemudian beban itu juga bisa dihancurkan dengan teknik Cui Haozang. Melihat hal ini, Xiaoyan pun sangat bersemangat untuk bisa menguasai keduanya. Yaolao hanya bisa menyetujui permintaan dari murid barunya itu. Xiaoyan kemudian menyusul Xiao Sun-er ke tempat latihan. Hal ini membuat Xiao Sun-er kaget karena bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sebenarnya sudah berada di level 4. Sun-er kemudian memberikan gulungan teknik pada Xiaoyan supaya dilatih.
Namun ketika Xiaoyan menemui gurunya Yalao untuk meminta pengajaran tentang teknik ini, Yalao tidak setuju karena teknik itu adalah teknik yang cukup jelek. Sebagai gantinya, Yalao pun memberikan gulungan teknik ledakan oktan. Dan ternyata melatih teknik ledakan oktan itu tidak semudah yang dibayangkan oleh Xiaoyan, karena dirinya harus rela dipukuli oleh douki api milik Yalao sampai punggungnya memar-memar. Dan ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk bisa menguasai teknik ledakan oktan. Yalao kemudian menyuruh Xiaoyan untuk membeli bahan obat lagi supaya dirinya bisa naik level dengan cepat. Xiaoyan yang sudah tidak memiliki uang melakukan cara yang licik dengan meminta obat dari Yalao. Kemudian dirinya menyamar dan menjual obat itu di tempat pelelangan supaya Xiaoyan bisa membeli bahan obat yang lainnya. Ketua lelang saat ini adalah seorang gadis muda yang cukup cantik bernama Yafei. Setelah memeriksa obat dari Xiaoyan, Yafei pun menyetujui untuk melelangnya. Dan pada akhirnya, obat ini jadi perebutan antara Jia Libi, Aubapa, dan terakhir dimenangkan oleh ayah Xiaoyan dengan harga 40.000 koin emas. Ini semua tidak akan terjadi jika bukan karena kelicikan dari Jia Libi yang telah memprovokasi ayah dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang sedang menyamar menggunakan jubah hitam, ketika melihat hal ini dia hanya bisa berkata dengan lirih, "Terima kasih ayah." Malam harinya, ayah Xiaoyan pun memberikan pil obat yang telah dia beli di pelelangan pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terharu dan dirinya berjanji harus bisa segera naik level 6 malam ini juga. Setiap harinya Xiaoyan rajin melakukan pelatihan, bahkan dia saat ini sudah menguasai Xishan dan juga Cui Haoshang. Peningkatan kekuatan dari Xiaoyan ini juga membuat Yalao cukup puas. Dia pun merasa dalam waktu 2 bulan lagi, Xiaoyan pasti bisa naik ke level 7. 2 bulan pun telah berlalu. Saatnya diadakan tes kekuatan untuk Lin Xiao. Sun Er jadi orang pertama yang maju dan level kekuatannya berada di tahap Dause. Selanjutnya, giliran Xiaoyan yang harus maju. Banyak orang pada awalnya menertawakan dirinya. Namun setelah pengetesan, banyak orang menjadi sangat kaget karena kekuatan dari Xiaoyan telah berada di tahap Douki level 7. Ini semua tidak luput dari bantuan gurunya Yalao. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi orang di dalam klan Xiao yang berani meremehkan Xiaoyan. Upacara kedewasaan klan Xiao pun diadakan. Sepupu dari Xiaoyan yang cukup jahat yang bernama Xiaoning kali ini maju untuk melawan kekuatan dari Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoning sudah berada di level 8, namun dirinya tidak mampu mengalahkan Xiaoyan yang hanya berada di level 7. Dalam pertarungan ini, tiba-tiba saja kekuatan Xiaoyan menunjukkan kenaikan level. Xiaoning yang tidak terima dengan hal itu akan menggagalkan kenaikan level dari Xiaoyan. Namun hal ini sebenarnya sudah terlambat. Xiaoyan berhasil naik tepat waktu dan dia pun membuat Xiaoning menjadi terpental. Tidak terima dengan hal itu, sepupu jahat ini pun mengonsumsi obat-obatan terlarang pemberian dari Jia Libi supaya Xiaoning bisa mengalahkan Xiaoyan dengan cepat. Namun hasilnya tetap sama saja. Xiaoyan bisa mengalahkan Xiaoning dengan sangat mudah dan membuatnya terjatuh pingsan serta tangannya cedera. Jia Libi pun merasa tidak senang dengan hal ini. Dalam waktu 1 tahun, Xiaoyan telah berhasil naik dari tingkat 3 ke tingkat 8. Hal ini membuat Jia Libi merasa cukup resah dan juga gelisah pada semut merah. Bocah itu akan menjadi ancaman terbesar bagi kelompok Jia Libi. Dan pada akhirnya, Jia Libi pun mendatangkan seorang ahli obat cabul yang bernama Liu Xi supaya orang itu mencelakai Xiaoyan. Liu Xi pun setuju, asal imbalannya adalah dia bisa menikmati tubuh dari Yafei. Jia Libi menyetujui hal ini. Namun Liu Xi sang ahli obat cabul tidak sabaran. Dia menyuruh anak buahnya untuk menculik Yafei. Untungnya malam itu ada Xiaoyan yang sedang menyamar dan dirasuki oleh Yalao sedang bersama dengan Yafei untuk membeli bahan obat. Xiaoyan pun berhasil menggagalkan penculikan ini. Kemudian insiden penculikan itu membuat Jia Libi menjadi sangat marah karena Yafei mengetahui bahwa Liu Xi adalah orangnya. Hal ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi keluarga Jia Libi. Dan Yafei pun pada saat ini berpihak pada keluarga Xiao untuk bisa mengalahkan Jia Libi
dalam persaingan penjualan obat di pasar. Dalam persaingan ini, lagi-lagi Yao Lo berperan penting membuat obat berkualitas tinggi untuk Klan Xiao ketika dirinya meminjam tubuh dari Xiaoyan demi pembuatan obat itu. Perang obat di pasar antara Jialibi dan juga Klan Xiao saat ini dimenangkan oleh Klan Xiao. Banyak pelanggan dari Jialibi pada akhirnya kabur dan memilih untuk membeli di Klan Xiao. Hal ini membuat Jialibi sangat murka karena pendapatan mereka setiap harinya terus menurun. Dia memarahi Liu Xi atas kecerobohannya di dalam menculik Yafei. Namun ahli obat cabul itu tetap santai dan masih akan membantu Jialibi asalkan bisa tidur dengan Xiao Sun-er. Namun Jialibi sangat marah karena dia merasa bahwa Sun-er adalah calon menantunya dan akan dijodohkan dengan putranya. Cerita pun berlanjut dan kali ini memperlihatkan sosok dari Xiao Yu yang merupakan kakak dari Xiao Ning yang baru saja kembali dari akademi. Xiao Yu terlihat cukup marah dan tidak terima adiknya dilukai oleh Xiao Yan di dalam pertarungan kedewasaan. Ketika berada di pasar, Liu Xi dan juga Jia Liao yang mengenal Xiao Yu dan juga Xiao Ning langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyerangan karena mereka berasal dari keluarga Xiao. Untungnya Xiao Yan ada di pasar ini dan langsung menolong Xiao Yu bersama dengan Xiao Ning. Pada akhirnya, Xiao Yan pun melakukan duel dengan Jia Liao. Dia berhasil menang dan kemudian melukai Jia Liao dengan cukup parah berkat bantuan dari kekuatan Yao Lo yang ada di dalam cincin. Melihat hal ini, Jia Libi pun sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan untungnya Sun-er datang tepat waktu, kemudian melindungi Xiao Yan dengan aura di tubuhnya. Tidak lama kemudian Xiao Shan, ayah dari Xiao Yan pun datang dan mengalahkan aura milik Jia Libi. Melihat hal ini, Jia Linu sebagai orang terkuat dari keluarga Jia yang juga telah hadir, pada akhirnya turun tangan dan melawan ayah dari Xiao Yan. Namun pada akhirnya, kelompok dari Jia Libi memilih kabur secara diam-diam setelah bentrokan kekuatan yang cukup mengerikan. Yao Lo yang merasa penyebab insiden siang tadi adalah Liu Xi. Dia kemudian menyarankan Xiao Yan untuk menyingkirkan orang itu. Hal ini membuat Xiao Yan bergerak untuk membereskan Liu Xi yang tentunya dengan bantuan dari Yao Lo. Namun saat Xiao Yan baru saja sampai di kediaman dari Liu Xi, orang itu sudah tewas oleh kekuatan dari Sun-er. Yao Lo yang ada di tubuh Xiao Yan cukup terkejut karena Sun-er ternyata memiliki teknik rahasia yang sangat mengerikan. Kondisi Sun-er sendiri saat ini menjadi cukup lemah karena efek penggunaan dari teknik rahasianya. Melihat hal ini, Xiao Yan merasa tidak tega. Namun dirinya dicegah oleh Yao Lo untuk menemui Xiao Sun-er karena gadis itu pasti tidak ingin terlihat lemah di hadapan Xiao Yan yang sekarang. Kematian Liu Xi ini membuat pihak dari Jia Libi menduga dilakukan oleh orang-orang dari Klan Xiao. Hal ini segera dilaporkan pada guru Liu Xi oleh pihak Jia Libi supaya guru dari Liu Xi bergerak kemudian membalaskan dendam atas kematian muridnya pada Klan Xiao. Jia Libi yang sudah tidak mendapatkan bahan obat dari Yafei, dia kemudian mengutus Jia Linu untuk mencari bahan obat ke kota tetangga supaya terus bisa melakukan persaingan penjualan obat dengan keluarga Xiao. Xiao Yan yang mengetahui rencana ini, dia pun pergi untuk menggagalkan pembelian obat oleh pihak Jia Libi. Dia pun sekarang memasuki sebuah pegunungan monster. Di dalam hutan pegunungan monster ini ada banyak binatang buas yang sangat berbahaya. Namun kebanyakan binatang buas level 1 akan segera lari karena insting mereka yang tajam mengatakan tidak mampu melawan Xiao Yan yang dokinya saat ini sudah berada di level 9. Tapi ceritanya akan berbeda jika Xiao Yan bertemu dengan binatang buas level 2 atau 3. Menyadari hal ini, Xiao Yan pun meminta gurunya untuk jadi pelindung. Namun Yao Lo merasa bahwa ini saatnya Xiao Yan bergantung pada kekuatannya sendiri dan jangan mengandalkan orang lain. Yao Lo pun membekali Xiao Yan dengan pedang aneh yang sangat besar sebagai senjata andalan. Dan ternyata pedang ini beratnya di luar nalar sampai membuat Xiao Yan tidak kuat mengangkatnya. Akibat berat dari pedang itu, pergerakan Xiao Yan pun menjadi sangat lambat seperti kura-kura. Namun ini juga bagian dari pelatihan
Mau tidak mau, Xiaoyan harus terus membawa pedang itu. Siang malam Xiaoyan berlatih membiasakan diri dengan pedang beratnya. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan benar-benar terbiasa dengan beban berat dari pedang itu. Bahkan pergerakannya saat ini juga sudah normal kembali. Tiba-tiba saja Xiaoyan mendengar suara teriakan seorang gadis minta tolong. Karena itu adalah seorang gadis muda yang sekarang sedang dikejar oleh monster kerat cabul yang suka kiu-kiu empuk jeru. Xiaoyan bergerak tanpa pedangnya untuk segera menolong gadis itu. Dan ternyata pergerakan Xiaoyan saat ini secepat kilat ketika dia tidak membawa pedang beratnya. Hanya dalam hitungan detik, kumpulan kerak-kerak cabul itu pun langsung diratakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan kemudian berkenalan dengan gadis yang telah dia tolong. Dan ini merupakan momen pertemuan pertama kali Xiaoyan dengan Xiao Yixian, atau disebut juga dengan dokter peri kecil yang kelak gadis ini akan menjadi pimpinan dari sekte racun. Keberadaan dari Xiao Yixian di dalam hutan ini adalah untuk mencari bahan obat karena dia merupakan seorang ahli medis. Namun dirinya terpisah dengan kelompoknya dan pada akhirnya dikejar oleh kera-kera cabul. Xiaoyan yang mengetahui bahwa Xiao Yixian merupakan ahli medis dari kota Kingshan. Dia kemudian bertanya apakah pernah melihat ahli medis lain yang merupakan kelompok dari Jialibi. Xiao Yixian pun mengetahuinya. Namun dia tidak mau mengatakan untuk saat ini sebelum Xiaoyan mengantarkan dirinya kembali untuk bertemu dengan kelompoknya. Ketika sampai di perkemahan dari kelompok Xiao Yixian, ada kejadian yang tidak terduga karena kelompok itu saat ini sedang diserang oleh harimau buas. Xiaoyan yang melihat hal itu pun langsung bergerak untuk menghajar kawanan harimau sampai membuat 2 harimau terbunuh dan sisanya telah kabur. Ketua tentara bayaran yang bernama Muli menyerahkan 2 harimau yang telah mati pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan bingung untuk apa mayat harimau ini. Dia bertanya pada Yaolo di dalam cincin, yang kemudian Yaolo mengatakan bahwa di dalam kepala monster biasanya ada sebuah inti monster. Hal ini adalah sesuatu yang selalu diburu oleh tentara bayaran karena inti monster jika dijual harganya cukup lumayan. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menemukan 2 inti monster di dalam kepala harimau itu. Selanjutnya Xiaoyan kembali menemui Xiao Yixian dan menanyakan di mana kelompok dari Jialibi yang telah dipimpin oleh Jialinu. Xiao Yixian masih belum mau memberitahu Xiaoyan karena dia merasa bahwa kelompok Muli, si tentara bayaran itu bukan orang baik. Dan Xiao Yixian masih membutuhkan perlindungan dari Xiaoyan sampai dirinya kembali ke kota Kingshan. Mau tidak mau, Xiaoyan pun harus menuruti permintaan dari Xiao Yixian. Dia pun kali ini mengikuti gadis cantik itu untuk mengumpulkan tanaman obat. Dari sini, Yaolo yang berada di dalam cincin mulai memperkenalkan jenis-jenis tanaman obat pada Xiaoyan. Siapa tahu di masa depan nanti Xiaoyan berniat untuk menjadi seorang ahli obat seperti Yaolo. Dan tampaknya Xiaoyan cukup tertarik mempelajari tentang obat-obatan. Tidak lama kemudian datanglah Muli. Orang itu cukup tertarik dengan kemampuan Xiaoyan yang gagah berani bertarung dan mengalahkan harimau ganas itu. Hal ini membuat Muli memberikan tawaran pada Xiaoyan untuk bergabung dengan tentara bayaran miliknya. Xiaoyan yang tidak tertarik dengan hal itu saat ini belum mau memberikan jawaban pada Muli. Pada saat ini Xiao Yixian pergi secara diam-diam ke tepi dari sebuah tebing yang cukup curam. Xiaoyan pun segera menyusulnya. Dan Xiao Yixian mengatakan bahwa di bawah sana ada goa yang kemungkinan ada harta karunnya. Xiao Yixian meminta Xiaoyan untuk menemani dirinya turun ke bawah yang kemudian memasuki goa itu. Dan sebenarnya ada sesuatu penting yang akan dikatakan oleh Xiao Yixian. Setibanya di dekat pintu dari gua, 2 remaja itu pun dikejutkan dengan monster ular raksasa yang telah berjaga di atas mulut gua. Ketika ular itu melakukan penyerangan, Xiaoyan pun menggunakan teknik yang telah dia pelajari untuk melemparkan ular raksasa ke dasar jurang. Sesampainya di dalam goa, Xiao Yixian merasa bahwa goa ini tidak ada apapun. Namun Xiaoyan yang mendapatkan bisikan dari Yaolo disuruh meraba dinding. Siapa tahu ada tombol rahasia. Dan benar saja, Xiaoyan berhasil menekan salah satu batu yang kemudian ada pintu rahasia di dalam goa ini yang tiba-tiba saja terbuka.
Mereka berdua pun segera masuk ke dalam ruangan rahasia itu, dan di dalamnya ada sesosok tengkorak serta bahan obat-obatan di sekitarnya. Penglihatan tajam dari Yao langsung tertuju pada rumput es terbakar berbentuk teratai biru. Xiaoyan harus segera mengambil bahan obat satu itu atas perintah dari Yao. Di depan mayat ini ada 3 kotak, dan Xiao Yixian menyuruh Xiaoyan untuk membukanya, kemudian membagi 2 hasil apapun yang telah mereka peroleh. Saat mengamati kotak itu, tidak sengaja Xiaoyan melihat sebuah gulungan dan juga kunci yang telah dipegang tengkorak di hadapannya. Sontak saja, Xiaoyan segera mengambil hal itu, dan kuncinya ternyata adalah kunci untuk membuka 3 kotak. Xiaoyan segera membuka 2 kotak, yang satu berisi gulungan teknik racun, dan satu lagi berisi armor sayap. Xiaoyan mengambil armor sayap untuk dirinya sendiri, dan saat akan membuka kotak yang 3, tiba-tiba saja kelompok dari Muli sudah muncul di belakang mereka. Muli pun menyuruh Xiaoyan untuk menyerahkan semua harta karun dan juga Xiao Yixian. Jika tidak, maka mereka berdua akan dibunuh. Xiaoyan yang tidak mau melakukan hal itu, pada akhirnya membawa Xiao Yixian untuk segera berlari menuju kedalaman lorong dari goa ini. Sesampainya di lorong yang sangat gelap, kelompok Muli yang telah mengejar Xiaoyan dan juga Xiao Yixian tidak mampu melihat keberadaan mereka berdua. Hal ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk kabur melewati kelompok Muli dengan persepsi spiritualnya. Namun ketika akan keluar dari dalam goa, ternyata Muli sudah menunggu Xiaoyan. Mau tidak mau, Xiaoyan harus bertarung melawan Muli. Kekuatan besar dari Muli ini membuat Xiaoyan sedikit kewalahan, namun dia tidak mau menyerah dan pada akhirnya berhasil membuat Muli tergelincir ke dalam jurang. Namun Xiaoyan sendiri sebenarnya sudah terluka dan dirinya terjatuh pingsan. Mendapatkan kesempatan kabur ini, Xiao Yixian langsung memanggil burung elangnya dengan peluit, dan hal ini membuat Xiao Yixian bersama dengan Xiaoyan berhasil melarikan diri dari kelompok Muli. Setelah sadar dari pingsannya, Xiaoyan pun cukup kaget karena saat ini dirinya sudah bersama dengan kelompok dari Xiao Yixian, dan gadis cantik itu memastikan mereka sekarang telah aman dari kelompok Muli. Xiao Yixian pada akhirnya pamit untuk kembali ke desanya, dan dia meninggalkan sebuah peta serta pesan pada Xiaoyan. Di dalamnya mengatakan bahwa kelompok dari Jialibi saat ini pergi ke kota Wan Yaozai melewati sebuah jalan pintas. Sebelum berhadapan dengan kelompok Jialibi, Xiaoyan pun melakukan kultivasi dengan bantuan pil obat dari Yao. Pada akhirnya, Xiaoyan memasuki tahap Dause bintang 2. Peningkatan level dari Xiaoyan ini membuatnya cukup bersemangat untuk mempelajari cara penggunaan pedang berat yang cukup aneh. Namun Yao belum ingin mengajari Xiaoyan sebelum dirinya belajar tentang sebuah teknik khusus di tingkat Dause. Yao kemudian memberikan Xiaoyan gulungan teknik Feng Shui. Di bawah pelatihan dari Yao, dia cukup yakin bisa meningkatkan Doki milik Xiaoyan dalam waktu singkat. Xiaoyan kemudian bertanya, apa fungsi dari rumput es yang terbakar? Yao mengatakan bahwa itu merupakan bahan utama untuk berlatih Feng Shui. Namun pertama-tama, Xiaoyan harus mempelajari teknik terbang karena hal ini sangat penting. Selanjutnya, Xiaoyan memperlihatkan sebuah gulungan yang telah dia ambil di tangan tengkorak. Setelah dibuka, hal itu membuat Yao cukup terkejut karena ternyata gulungan itu merupakan peta tidak lengkap dari keberadaan api surgawi peringkat ketiga, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Bahkan dengan kemampuan luar biasa Yao, selama dirinya masih hidup, dia hanya bisa mendapatkan api surgawi peringkat ke-11. Hal ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa ternyata api putih yang sering dipakai oleh gurunya itu merupakan api surgawi yang hanya ada 23 di dunia. Selain itu, supaya teknik Feng Shui ini bisa digunakan dengan maksimal, syaratnya Xiaoyan harus memiliki salah satu dari api surgawi, dan Yao akan membantunya mendapatkan salah satu dari 23 api surgawi. Setelah beberapa hari Xiaoyan mempelajari Feng Shui, dia merasa doki di dalam tubuhnya tidak meningkat. Sekali lagi Yao mengatakan, jika ingin meningkatkan dengan cepat, maka Xiaoyan harus menyerap energi dari api surgawi.
Maka dari itu, memiliki salah satu dari 23 api surgawi adalah sebuah kewajiban. Dan teknik Venju ketika digabungkan dengan api surgawi, hal itu bahkan akan mampu melebihi sebuah teknik tingkat Tian alias surgawi. Yaolo kemudian menyalurkan sedikit api surgawi di tubuhnya pada Xiaoyan, dan hal ini digunakan untuk mempraktikkan teknik Venju. Dalam sekejap saja, Xiaoyan pun sangat terkejut karena teknik Venju memang sangat mengerikan jika digabungkan dengan energi dari api surgawi. Setelah berhari-hari melakukan pelatihan dan merasa hal itu sudah cukup, Xiaoyan kali ini menyergap kelompok dari Jia Libi yang telah dipimpin oleh Jia Linu. Dia pun menculik satu persatu anggotanya hingga tersisa Jia Linu sendirian, dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan duel. Jia Linu pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan sampai dirinya terlempar dan masuk ke dalam jurang. Salah satu prajurit dari Jia Libi yang berhasil kabur memberikan laporan bahwa bahan obatnya telah dihancurkan, sementara Jia Linu juga telah dibunuh oleh orang misterius yang memiliki api berwarna putih. Sontak hal ini membuat Jia Libi merasa cukup syok. Jia Liao kemudian teringat dengan api putih yang telah muncul dari tubuh Xiaoyan ketika mereka berdua melakukan duel saat itu. Hal ini membuat Jia Libi pada akhirnya menyadari jika semua insiden ini pelakunya adalah Xiaoyan. Akibat kejadian ini, Jia Libi pun memiliki banyak hutang. Dia sampai harus menjual tanah demi bisa membayar hutang bahan obat yang belum dia bayar. Kabar soal Jia Libi yang memiliki banyak hutang ini pun menyebar dengan cepat, dan hal itu membuat ayah dari Xiaoyan merasa cukup puas. Pada akhirnya, saingannya itu akan segera bangkrut dan dia tidak akan bisa berbuat jahat lagi. Semua ini juga berkat usaha dari Xiaoyan yang tidak rela keluarganya terus dijahati oleh Jia Libi. Kali ini Xiaoyan mengatakan pada ayahnya bahwa dia mungkin akan pergi dari kota ini untuk berlatih bersama dengan guru barunya yang merupakan ahli obat. Ayah dari Xiaoyan pun setuju dengan hal itu. Dia percaya mungkin klan Xiao di masa depan harus bergantung di tangan Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiao Xuner muncul dan kemudian memberitahu Xiaoyan jika Akademi Jianan sudah buka pendaftaran murid baru. Xiao Xuner pun mengajak Xiaoyan untuk mendaftar. Namun Xiaoyan saat ini harus mempertimbangkan hal itu karena dia tidak terlalu tertarik untuk memasuki akademi. Di dalam kamarnya, Xiaoyan saat ini belajar membuat obat sendiri menggunakan bantuan api putih dan di bawah pengawasan dari Yao Lao. Pada akhirnya, bocah itu pun berhasil membuat obat pertamanya. Yao Lao merasa bahwa Xiaoyan cukup berbakat dalam hal pembuatan obat. Jia Libi yang sudah menjual tanahnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya pada akhirnya merasa lega. Namun ketika anak buah dari Jia Libi mengatakan pihak keluarga Xiao sudah mengetahui bahwa keluarga Jia Libi memiliki banyak hutang sampai harus menjual tanah, hal itu membuat Jia Libi menjadi syok yang kemudian jatuh pingsan. Keesokan harinya, proses perekrutan murid baru dari Akademi Jianan pun diadakan. Xiaoyan yang tadinya tidak mau ikut kini terpaksa harus ikut akibat tidak mau membuat Xiao Xuner bersedih. Dalam tes saat ini, Xiaoyan menjadi calon murid paling mempesona, dan hal itu membuat salah satu guru yang bernama Ruolin menjadi kagum padanya. Namun baru saja Xiaoyan sah menjadi murid dari Akademi Jianan, dirinya sudah meminta izin cuti selama 1 tahun karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Jika tidak diperbolehkan, maka Xiaoyan akan segera mengundurkan diri dari Akademi Jianan. Hal itu membuat guru Ruolin merasa cukup marah karena dia tidak mau kehilangan murid yang cukup berpotensi seperti Xiaoyan. Maka guru Ruolin pun memberikan tantangan, jika mampu melewati 20 tekniknya, maka Xiaoyan bisa mendapatkan cuti itu. Pada akhirnya Xiaoyan pun menyetujui tantangan dari guru Ruolin. Mereka bertarung cukup sengit, namun pada saat ronde terakhir, Xiaoyan berhasil dikurung menggunakan teknik penjara air, yang membuat Xiaoyan tidak mampu bergerak kembali. Ketika guru cantik itu akan mengumumkan bahwa Xiaoyan tidak berhak mendapatkan cutinya, tiba-tiba saja penjara air pun meledak. Xiaoyan kemudian berhasil keluar dari dalamnya. Dia pun kali ini akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan cuti selama 1 tahun oleh guru Ruolin. Sebagai rasa terima kasihnya, Xiaoyan mengundang guru Ruolin untuk mampir ke kota Wutan
tepatnya adalah klan Xiao miliknya. Sang guru cantik itu pun setuju dengan permintaan dari Xiaoyan. Sesampainya di klan Xiao, kelompok dari guru Ruolin mendapatkan sambutan yang cukup hangat karena semua orang mengetahui bahwa Akademi Jianan memiliki pengaruh yang cukup penting di Kekaisaran Jiama. Bahkan sekte Mystic Lord atau Yunlan cukup takut dengan mereka. Jia Libi yang masih tidak terima dengan beritaannya saat ini, dia mendatangkan guru dari Liu Xi. Namun orang itu tidak berani ikut campur untuk menyerang klan Xiao. Hal ini dikarenakan guru Liu Xi mengetahui bahwa sekarang Akademi Jianan memiliki hubungan dengan klan Xiao. Xiaoyan saat ini terlihat cukup bersedih setelah barusan mengobrol dengan ayahnya, dan entah apa yang terjadi di dalam obrolan itu. Yang pasti adalah sesuatu yang cukup penting. Namun Yao Lao mengatakan tidak ada waktu untuk bersedih. Perjanjian 3 tahun akan segera datang. Xiaoyan harus fokus terhadap latihan dan meningkatkan kekuatannya. Ketika Xiaoyan bertemu dengan Yafei, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah surat dari dokter peri kecil bahwa dirinya saat ini sedang dalam bahaya. Hal itu membuat Xiaoyan bergegas untuk pergi dan menolong dokter peri kecil. Ketika berada di jembatan yang besar, Xiaoyan pun dihadang oleh Jia Libi yang tidak terima dengan kondisinya akibat perbuatan dari Xiaoyan, dan mereka pada akhirnya melakukan pertarungan di atas jembatan itu. Ketika kondisi dari Xiaoyan dalam bahaya, Xiao Sun-er pun tiba-tiba saja muncul yang langsung membunuh Jia Libi dengan pedangnya. Tapi pada akhirnya Xiaoyan dan juga Xiao Sun-er kali ini terjatuh karena jembatannya telah rusak. Mereka berdua pun melayang di udara. Dan tiba-tiba saja sebuah sayap ungu keluar dari punggung Xiaoyan. Dia pun membawa terbang Xiao Sun-er ke atas lautan awan. Ketika terbang ini, Xiaoyan teringat dengan pembicaraan dirinya dengan ayahnya yang mengatakan lebih baik Xiaoyan menjaga jarak dengan Xiao Sun-er. Meskipun gadis itu cukup baik, namun dia juga cukup misterius dan memiliki banyak rahasia. Hal inilah yang sebenarnya membuat Xiaoyan merasa cukup bersedih ketika dia ingin menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh ayahnya pada Xiao Sun-er. Gadis cerdas itu langsung memotong pembicaraan dari Xiaoyan dan mengaku bahwa dirinya memang memiliki banyak rahasia, namun tidak bisa diungkapkan untuk saat ini. Meskipun begitu, Xiao Sun-er memiliki perasaan yang tulus dan keduanya memiliki cinta terhadap satu sama lain. Cerita kemudian berpindah ke tempat Nalan Yanran yang berada di puncak gunung. Dia saat ini merasa cukup gelisah setelah menerima surat yang berisi tentang pesan bahwa kekuatan Xiaoyan naik dengan pesat. Hal itu membuat Nalan Yanran tidak terima, kemudian mengutus pengawalnya untuk menemui ahli obat terkenal demi bisa mendapatkan obat yang meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Di sisi lain, ternyata saat ini dokter peri kecil sedang diculik oleh kelompok Muli. Hal ini mereka lakukan supaya Xiaoyan menyerahkan kunci terakhir dari kotak harta karun yang telah mereka peroleh di dalam goa saat itu. Namun Xiaoyan yang masih bersama dengan Sun-er, kali ini Xiao Sun-er belum rela berpisah dengan Xiaoyan. Dia kemudian bertanya, apakah teman yang ingin diselamatkan itu adalah pacar dari Xiaoyan? Karena Xiao Sun-er merasa cukup cemburu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan bahwa dia hanyalah teman biasa. Sun-er pun pada akhirnya melepaskan Xiaoyan supaya menyelamatkan temannya itu. Hal ini juga dilakukan Xiaoyan untuk memulai perjalanan dari kisah petualangan yang sebenarnya. Sementara Xiao Sun-er akan selalu menunggu kembalinya Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu saja rangkuman di BTTH Season 2. Kemungkinan Bang Sob belum bisa upload tiap hari karena harus merangkum banyak video supaya bisa cepat menyusul ke Season 5. Jadi buat para penggemar Sobat Movie, mohon bersabar ya. Sampai jumpa lagi di next video. Ngobrol Sob.